Nah, ini kita masuk ke pagernya teman-teman ya. Ya. Di sini juga ada kelapa gadingnya. Wih, mantap. Tapi kurang maksimal karena sinar mataharinya nggak bisa langsung, nggak bisa maksimal. Oh, nggak los ya sinar Ya, mataharinya. ketutupan ini mangga. Ketutupan beberapa pohon. Iya. Seperti mangga, seperti tadi ya kelapa juga ya Pak ya. Iya, ya. Nah, ini teman-teman ya. Ini yang di dalam pagar. Ini lumayan luas ini Pak ya, Ya, pekarangannya. alhamdulillah. Kurang lebih berapa meter persegi luasnya? Ini 40 kali 40. 16.600 berarti. 1.600. Lah, 1.600. 1.600. 40 kali 40 Ya, sekitar. 1.600. Nah, ini kita review yang sini ya Pak ya. Iya, ya. Wih, ini sampai ditonjok loh teman-teman ya. Karena terlalu berat, mungkin terlalu banyak. Ih. Ini kalau nggak ditonjok patah, Mas, kemarin yang semplah itu juga nganu, akhirnya jatuh. Apa tuh? Layu. layu. Iya, layu akhirnya jatuh sendiri. Oh gitu. Jatuh, ya, ya. Jadi layu itu karena patah gini aja. Iya, ya. Ini patah. Ya, teman-teman. Nah, ininya ini patah. Ini. Makanya dikasih tonjok seperti ini. Oh, berarti rawan-rawan gini ya Pak ya? Iya, kalau nganu. Kalau masih kecil ya. Iya, masih kecil. Tapi kalau udah agak tinggi seperti itu nggak perlu sudah ya? kuat ya, enggak perlu. Nggak Ya. perlu ditonjok. Yang penting bisa menopang ini Mas. Ini kemarin kan terlalu rimbun akhirnya dipotong. Lah ini sebetulnya salah motong ini. Ini sebetulnya dibiarin dulu. Tapi kemarin ada tenaga bersih-bersih itu nggak tahu akhirnya Dipotong aja. nah dipotong aja. Ini kan akhirnya nanti nggak ada penyangganya loh Mas. Iya. Oh, seharusnya nggak usah dipotong Pak. Nggak usah dipotong. Biar itu memang papahin untuk menyangga buahnya. Oh ya, seperti ini kan sebenarnya udah ada yang nyangga ini ya, Ya, untuk memperkuat. Oke. Ya. Dan kalau masih seperti ini berarti ini nggak usah Iya, nggak usah, ya Pak? nggak usah dibersihkan untuk penahanan. Untuk penahan. Iya, ini papahnya buahnya. itu, papa sama buahnya. Oke. Pak, ini kan ya, saya lihat dari tadi satu janjang itu ada yang isinya banyak, ada yang sedang, ada yang sedikit gitu. Iya, ya. Itu pengaruh di apanya Pak? Mungkin Bapak tahu. Pengaruh anu Mas, termasuk pengaruh musim. Kalau kemarau rata-rata kan anu Mas, bunganya banyak nggak jadi. Bunganya banyak nggak jadi. Iya, ya. Oh. Bluluknya tuh apa namanya? Bluluk. Ya, seperti ini kan ya. Iya, ya, yang kecil-kecil loh itu Kecil-kecil. biasanya jatuh. Lah ini seperti ini Mas. Oh, ini yang jatuh ke bawah teman-teman. Jatuh. Oh, seperti ini. Bisa ditunjukkan Pak kamera dulu Pak. Nah, seperti ini teman-teman ya. Iya, ya. Yang jatuh-jatuh. Ini sebetulnya bisa untuk buat diabetes Mas ini nih. Oh, beluluknya itu. Iya, bluluk itu. Digimanakan Pak? Direbus. Jadi beluluk gini ini dicuci habis itu direbus gitu. Iya, direbus nanti terus dikonsumsi, diminum. Itu lebih istilahnya kan herbal Mas, ini termasuk herbal. Iya. Bagus istilahnya kalau mau rutin, insya Allah bisa normal kembali. Iya. Ini dari beberapa sumber kayaknya seperti itu, saya lihat-lihat di YouTube tuh seperti itu. Istilahnya banyak mereferensikan buah beluluk ini untuk buat obat diabetes. Obat diabetes dari beluluk Ya, kelapa. ya. Oke. Nah, Ya. yang digunakan beluluk yang seperti apa Pak? Yang sudah jatuh, apa yang masih segini, atau yang baru polinasi atau gimana Pak? Ya, yang kecil-kecil itu Mas. Oh, yang baru polinasi seperti ini. Iya, iya. Berarti Iya. ya. Iya. Ini teman-teman ya. Ini ada serangganya, ada tawonnya ini teman-teman. Berarti juga tergantung tawonnya mempolinasinya banyak apa enggak gitu ya Pak? Iya, iya, iya. Mungkin juga nganu Mas, ini jatuh ini pengaruh lalat buat itu loh Mas. Kan Lalat ada lalatnya tuh. Oh, Itu ini lalat iya. Lah itu tahu loh. di kamera kelihatan apa enggak ya? Kita dekatkan dulu. Itu ada yang berterbangan tuh lalat Iya. buahnya tuh. Oh, jadi juga rawan lalat buah ya Pak ya? Lah itu sekarang tuh nganu Mas, musim buah apa aja sudah kena serangan lalat buah. Kena serangan lalat buah. Lah itu kan ada Mas itu. Iya. Itu loh ya.
kelihatan. Kelihatan apa enggak ya dari kamera ya? Karena terlalu kecil. Iya. Oh gitu, ternyata kelapa pun ada lalat buahnya. Ya itu ada lalat buahnya itu. Terus gitu itu gimana Pak untuk mengusir lalat buahnya Pak? Atau nggak usah diusir, biarkan aja? Ya sebetulnya kalau bagusnya ya disemprot Mas. Disemprot ya? Iya. Tapi kalau disemprot nanti buah apa? Rontok bunganya? Enggak kayaknya Mas. Gitu. Iya. Atau sebetulnya untuk mengurangi itu serai itu Mas. Serai. Bawahnya ditanam serai. Ya itu kan saya kan nanam serai juga tuh itu. Oh ya di bawah. Kemarin yang sudah dipotong itu. Pak, ini dari apa? Dari satu pohon ini ya. Kan kalau kelapa itu uniknya ya. Misalkan sini yang berbuah, sana pasti juga berbuah. Oh iya ya. Sini berbuah berarti sana yang berbuah, Iya. gitu ya kan ya. Itu berarti sekali panen ya 1, 2 gitu atau Iya gimana? kan makanya buah kelapa tuh bisa rutin Mas. Bisa istilahnya 40 hari, 1 bulan kalau yang tua itu kan sudah bisa petik lagi, 1 bulan petik lagi. 1 bulan petik lagi. Tapi kalau ini metiknya sampai kering loh Mas. Iya. Nanti kan sini sudah kemangkrang. Apa itu kemangkrang tuh yang hampir tua. Bertua. Nanti bulan depannya yang kemangkrang sudah kering, dipetik terus nggak pernah berhenti ya. Oke, ya. Pak, kalau kelapa ini kan salah satu juga kelapa genjah ya Pak ya, karena Iya, cepat iya. berbuah. Iya. Kalau untuk pupuk-pupuknya gimana Pak? Katanya kelapa genjah itu harus rutin pemupukan. Atau gimana? Kalau untuk memenuhi unsur hara sebetulnya memang baiknya itu juga nganu Mas. Kalau bisa itu rutin dipupuk. Tapi istilahnya pupuk kandang aja cukup. Gitu ya. Iya ya. Ini dulu kan bekasnya nganu Mas, pupuk kandang. Bekasnya pupuk kandang ya. Ya, kotoran ayam sama kambing. Tapi sudah lama sekali nggak pernah saya pupuk. Oh gitu. Tapi kalau penyiraman Pak, butuh banyak air nggak Pak kalau kelapa gading seperti ini Pak? Nggak pernah saya siram Mas ini Mas. Nggak pernah disiram sama Nggak. sekali? Sama sekali. Berarti hanya mengandalkan air hujan aja? Iya, iya, iya. Udah seperti ini loh teman-teman ya. Ini karena Musiman. mungkin apa ya yang pertama tanahnya subur ya Pak ya. Iya, iya. Lalu yang kedua dekat rumah, nggak terlalu nggak terlalu ekstrim panasnya ya Pak ya. Iya. Tapi kalau tanamnya di lahan persawahan yang cuacanya apalagi ekstrim panasnya, mungkin juga butuh pengairan ya Pak ya. Iya. Iya perlu, memang air tuh setiap apa saja itu memang butuh air. Iya. Iya. Tapi kan kalau kelapa hanya berkala, Mm-mm. nggak seperti tanaman-tanaman lainnya. Oke. Iya. Tapi kalau kelapa gading ini pernah diambil janurnya nggak Pak? Atau terlalu kecil? Nggak pernah Mas, nggak pernah. Istilahnya ngambil janur itu hanya kebutuhan ya seperti kemarin, tapi nggak saya potong, tapi saya kekrek, hanya saya kekrek. Itu kan ada yang saya ambil kemarin untuk kupatan. Kupatan. Iya ya. Oke. Kan soalnya ada yang tanam memang benar-benar untuk diambil janurnya, jadi tanamnya rapet-rapet Pak. Oh iya. Iya. Nah, Iya ya. ini kan berbeda-beda ternyata. Oh. Berarti tergantung marketnya ya Pak ya. Iya ya. Gitu ya. Wih, mantap Tergantung. ini teman-teman ya. Bisa dilihat satu janjang. Ini kalau misalkan satu janjang 20 aja kali 9 2.500. 2.500. Berarti 50.000. 50.000. Iya. Itu satu pohon. Ya satu pohon. Kali 9 pohon ya Pak. Iya. Mantap ya. Berarti 450. Iya. 450.000 teman-teman ya. Kalau 9 pohon di pekarangan rumah Iya. Pak ya. Ya lumayan Pak, daripada Ya. nggak dapat sama sekali ya kan Iya Pak. iya. Iya. Nah ini mungkin bisa menjadi referensi bagi teman-teman yang punya lahan nganggur ya Pak ya. Dulu tuh kan Mas, waktu kelapa gading harganya Rp800 itu tiap bulannya tuh rata-rata ya dapat 100, 125. Tapi padahal hanya 3 pohon. Hanya 3 pohon. Ya. Dulu.
Dulu. Makanya waktu itu kan kok bisa ada penghasilan rutin, terus akhirnya saya susuli tanaman kelapa ini. Ya. Ada permajaan lah. Mm-mm. Ya karena kan ini di pekarangan rumah juga nggak enak kalau tinggi-tinggi ya Pak ya, mengganggu Iya. tetangga atau gimana Iya. nanti, kasihan. Ya. Berarti nanti ini sekitar ketinggian berapa nanti disulami lagi Pak? Paling sekitar 10 meter sudah potong mas. Sudah potong ini ya? Iya. Ini berarti masih berapa ini ya? Sekitaran masih 5 meter ya? Atau gimana? belum ada. Belum ada ya? Ya belum ada. Sekarang 2,5 meter sampai 3 meter. 3 meter ya? Iya. 3 meteran teman-teman, 3-4 meteran lah ini. Oke, mantap. Pak, ini kan Bapak ternak kambing juga. Iya. Menurut Bapak, ternak kambing sama kelapa gading enak sama yang mana Pak? Kayaknya waktunya kalau punya lahan mas, kayaknya enak kelapa gading. Enak kelapa Istilahnya gading. perawatannya nggak terlalu intensif lah. Hanya berkala kalau kelapa itu. Simple ya Pak ya? Ya simpel. Perawatannya nggak rutin. Kalau kambing itu kan tiap hari harus Ngarit. ngerumput ya, ngerumput. Iya sih. Tiap hari itu harus ngerumput kalau kambing. Tapi kalau kambing bisa panen berkala seperti kelapa nggak Pak? Kalau sudah manajemennya kalau sudah bagus bisa mas. Istilahnya sudah manajemennya tertata rapi sudah. Kan sementara saya masih ini pemula, jadi manajemennya masih kurang tertata. Sekarang ada berapa kambingnya Pak? Ada 30-an. 30-an. Iya ya. Mantep. Dari awal start berapa ekor Pak? Dari start dulu 10 ekor. 10 ekor ya. Iya. Iya. 10 Tapi ekor. itu sudah bisa panen per bulan apa belum Pak? Belum. Nah itu teman-teman ya. Tetap masih enakan kelapa. Iya kelapa. Bisa panen per bulan ya Pak ya. Iya. Oke. Ya Pak, terima kasih. Mungkin itu saja untuk video kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang melihat. Iya. Ya kan. Kita doakan semoga rezekinya lancar selalu ya Pak ya. Amin. Ya kita tunggu mungkin ekspansi ke depan. Di belakang Bapak ini masih kosong, mungkin mau ditanami lagi kelapa gading ya kan. Iya. Oke, itu saja teman-teman untuk video kita kali ini. Jangan lupa untuk klik like, komen di bawah, lalu subscribe di channel kita Jaring Usaha. Sekian dari kami, salam pengusaha, salam semangat, salam cuan.